agar masyarakat lebih memahami keunggulan BPRS. Selanjutnya materi tentang Pegadaian Syariah. Konsep dasar dan sejarah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dengan sistem gadai atau rahan. Berdasarkan prinsip syariah, nasabah meminjamkan barang berharga sebagai jaminan pinjaman tanpa bunga. Pegadaian syariah berlandaskan pada prinsip tolong menolong dan keadilan. Konsep gadai sudah dikenal sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pegadaian syariah modern berkembang di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional yaitu pegadaian syariah tidak mengenakan bunga, melainkan biaya pemeliharaan atau ujrah atas barang jaminan, serta menggunakan akad rahan dan ijarah. Pegadaian konvensional mengenakan bunga pinjaman dan keuntungan berasal dari bunga tersebut. Contoh simulasi perbedaan, misalnya nasabah menggadaikan emas dan memperoleh pinjaman sebesar 5 juta selama 4 bulan. Pegadaian syariah, nasabah membayar biaya ujrah misalnya 50% per bulan, sehingga total biaya yaitu sebesar 200.000. Pegadaian konvensional dikenakan bunga 2% per bulan, sehingga total bunga 8% kali 5 juta sama dengan 400.000. Adapun strategi pengembangan pegadaian syariah. Strategi pengembangan syariah meliputi peningkatan edukasi masyarakat, pengembangan edukasi masyarakat, pengembangan produk syariah yang inovatif, digitalisasi layanan, peningkatan kualitas SDM syariah, serta perluasan jaringan dan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya materi tentang BMT. Konsep dasar BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan 2 fungsi. Yang pertama yaitu Baitul Mal atau mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dan Baitul Tamwil yaitu mengelola pembiayaan usaha secara syariah. BMT berkembang di Indonesia sejak awal 1990-an sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat, khususnya usaha mikro dan kecil. Perbedaan konsep dasar BMT dan koperasi. BMT berlandaskan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil dan akad syariah serta menghindari riba. Sedangkan koperasi pada umumnya menggunakan sistem bunga dan pembiayaan sisa hasil usaha atau SHU berdasarkan simpanan dan transaksi anggota tanpa ketentuan akad syariah. Contoh simulasi perbedaan pengambilan keuntungan, misalnya anggota memperoleh pembiayaan modal usaha sebesar 10 juta BMT, yaitu menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 60/40. Jika keuntungan usaha sebesar 4 juta, maka BMT memperoleh 1.600.000 dan anggota memperoleh sebesar 2.400.000. Koperasi mengenakan bunga tetap misalnya 10% per tahun, sehingga anggota harus membayar bunga sebesar 1 juta meskipun usaha untung atau rugi. Adapun strategi pengembangan BMT. Strategi pengembangan BMT meliputi penguatan modal dan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM syariah, digitalisasi layanan,
serta peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Terakhir, perluasan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Selanjutnya, materi tentang asuransi. Pertama, konsep dasar asuransi. Asuransi adalah perjanjian untuk melindungi peserta dari risiko kerugian finansial dengan cara membayar premi kepada perusahaan asuransi. Sejarah asuransi syariah berawal dari konsep tolong-menolong atau ta'awun yang telah ada sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asuransi syariah modern berkembang sejak tahun 1970-an dan mulai dikenal di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong, dana milik peserta dan sistem bagi hasil serta bebas dari riba, gharar, dan maisir. Asuransi konvensional yaitu menggunakan prinsip pemindahan risiko, dana menjadi milik perusahaan dan keuntungan sepenuhnya untuk perusahaan. Contoh perbedaan bagi hasil, jika terkumpul dana 10 juta dan keuntungan 2 juta. Syariah keuntungan dibagi misalnya 60% untuk peserta sebesar 1.200.000 dan 40% untuk perusahaan sebesar 800.000. Konvensional yaitu seluruh atau sepenuhnya, keuntungan 2 juta milik perusahaan. Strategi perkembangan asuransi syariah. Strateginya meliputi edukasi masyarakat, inovasi produk, digitalisasi layanan, peningkatan kualitas SDM, dan kerjasama dengan lembaga syariah. Materi selanjutnya tentang pasar modal syariah. Konsep dasar dan sejarah pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang dimana seluruh mekanisme, produk, dan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Instrumen yang digunakan harus bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta berbasis aset yang halal. Pasar modal syariah mulai berkembang secara global pada akhir abad ke-20 dan resmi berkembang di Indonesia sejak diluncurkannya Jakarta Islamic Index atau JII pada tahun 2000-an. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional yaitu pasar modal syariah hanya memperdagangkan efek syariah seperti saham syariah dan sukuk, serta menggunakan sistem bagi hasil. Pasar modal konvensional yaitu memperdagangkan semua efek tanpa penyaringan syariah dan keuntungan diperoleh dari bunga, dividen, dan capital gain terhadap batasan syariah. Adapun contoh simulasi perbedaan pengambilan keuntungan, misalnya investor menanamkan modal sebesar 10 juta, produk syariah atau sukuk, investor memperoleh bagi hasil tetap dari pendapatan aset, misalnya 80% per tahun, sehingga keuntungan bisa mencapai 800.000. Produk konvensional atau obligasi, investor memperoleh bunga tetap 10% per tahun, sehingga keuntungan mencapai 1 juta meskipun berawal dari sistem bunga. Selanjutnya, strategi pengembangan pasar modal syariah. Strategi pengembangan pasar modal syariah meliputi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, inovasi produk investasi syariah, penguatan regulasi dan pengawasan syariah, digitalisasi transaksi, serta perluasan basis investor terutama generasi muda.
Materi selanjutnya yaitu modal Ventura Syariah. Konsep dasar modal Ventura Syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pendanaan kepada usaha atau startup dengan prinsip syariah. Pendanaan dilakukan berdasarkan akad syariah seperti mudharabah bagi hasil atau musyarakah kemitraan. Keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Modal Ventura Syariah berkembang seiring berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Perbedaan dengan modal Ventura konvensional, aspek Ventura Syariah. Modal Ventura konvensional yaitu bagi hasil, sedangkan modal Ventura konvensional itu bunga atau retur tetap. Modal Ventura Syariah ditanggung bersama investor dan usaha. Modal Ventura konvensional resiko lebih banyak ditanggung perusahaan. Modal Ventura Syariah yaitu sesuai prinsip syariah, bebas dari riba dan spekulasi, sedangkan modal Ventura konvensional tidak ada batasan syariah. Modal Ventura Syariah yaitu transparan, sedangkan modal Ventura konvensional yaitu fokus profit maksimal. Adapun contoh simulasi perbedaan misal modal Ventura menanamkan, misalnya modal Ventura menanamkan 100 juta pada startup syariah atau mudharabah, keuntungan usaha 50 juta bagi hasil 60/40 bagi 40, startup 30 juta, investor 20 juta. Konvensional, investor menagih bunga 20% dari modal ke investor sebesar 20 juta. Tetap diterima, startup tetap wajib bayar meski rugi. Strategi perkembangan modal Ventura Syariah, edukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang investasi syariah, penyediaan produk dan skema pembiayaan yang inovatif, digitalisasi sistem pengajuan dan pemantauan investasi. Ketiga, penguatan regulasi dan pengawasan sesuai syariah. Terakhir, kerjasama dengan pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Materi selanjutnya yaitu fintech syariah. Konsep dasar fintech syariah adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang dijalankan sesuai prinsip syariah seperti bebas riba, gharar, dan mesir. Produk fintech syariah meliputi pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer syariah, dan investasi syariah online. Fintech syariah mulai berkembang di Indonesia sejak pertengahan 2010-an seiring dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan inklusi keuangan syariah. Adapun perbedaan fintech syariah dan konvensional, fintech syariah yaitu menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Keuntungan berbagi hasil, bebas dan terbebas dari riba atau bunga. Konvensional menggunakan bunga atau fee tetap, profit maksimal tanpa memperhatikan prinsip syariah. Contoh simulasi, misal investor menyalurkan 10 juta melalui platform fintech syariah atau mudharabah, keuntungan usaha sebesar 2 juta bagi hasil 60/40. Investor sebesar 1.200.000, peminjam sebesar 800. Fintech konvensional yaitu bunga 15%. Ke investor tetap dapat sebesar 1.500.000 walaupun usaha rugi. Strategi perkembangan
yaitu edukasi masyarakat dan pelaku usaha, inovasi produk digital halal, integrasi dengan e-commerce, dan sistem pembayaran digital. Terakhir, penguatan regulasi syariah fintech. Materi selanjutnya yaitu leasing syariah. Konsep dasar leasing syariah. Leasing syariah adalah pembiayaan sewa guna usaha berbasis syariah atau akad ijarah, di mana perusahaan leasing membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menyewakan untuk jangka waktu tertentu. Leasing syariah berkembang di Indonesia sejak awal tahun 2000-an seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan aset tanpa bunga. Adapun perbedaan leasing syariah dan konvensional. Leasing syariah menggunakan akad ijarah atau mudharabah berbasis sewa atau bagi hasil, sedangkan leasing konvensional yaitu sewa dengan bunga. Leasing syariah menggunakan risiko dibagi bersama. Leasing konvensional yaitu risiko ditanggung nasabah. Leasing syariah sesuai dengan syariah berbasis dan bebas dari riba. Leasing konvensional yaitu bunga tetap, profit perusahaan. Adapun contoh simulasi, misalnya nasabah menyewa mesin senilai 50 juta. Leasing syariah yaitu biaya sewa sebesar 5 juta per tahun, keuntungan dibagi sesuai akad. Leasing konvensional, bunga 10% per tahun. Nasabah membayar 5 juta tetapi mesin tidak tetap meski mesin tidak produktif. Strategi perkembangan edukasi dan literasi leasing syariah, digitalisasi sistem leasing dan monitoring aset, inovasi produk leasing syariah untuk MKM, kolaborasi dengan bank lembaga keuangan syariah.